nama saya Hana Herta Rizky dengan NIM 19221013. Saya berasal dari Prodi S1 Kebidanan Stikis Mercu Bakti Padang. Kali ini saya akan menampilkan video tentang konseling pada calon pengantin dan juga persiapan menjadi orang tua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Silakan duduk. Makasih Bu. Selamat siang Ibu. Siang Dek. Ada yang bisa saya bantu? Iya nih Bu, saya kan mau nikah nih. Jadi orang KUA nyuruh saya tuh suntik catin gitu. Saya belum tahu apa itu suntik catin. Terus saya ingin konsul ke Ibu jelasan tentang suntik catin Bu. Oh gitu ya, jadi ada yang mau konsul ceritanya ya. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama saya Hana, biasa dipanggil Ibu Hana. Jadi tadi ada yang mengatakan bahwa ada ingin konsultasi. Bagaimana kalau misalkan kita melaksanakan yang namanya konseling? Jadi nanti kalau di konseling itu ada yang bisa bercerita sepuasnya, bisa cerita sepuasnya tanpa ada orang lain yang mendengar. Bagaimana Dek? Apakah Dek mau untuk melaksanakan konseling? Oh, mau Bu. Boleh. Jadi nanti kita akan konseling kira-kira 15-20 menit cukup, Dek? Cukup rasanya Bu. Baik, cukup ya 15-20 menit. Dijamin ya semua yang Adik ceritakan sekarang di sini insya Allah akan terjamin kerahasiaannya ya. Jadi kalau jika ada setuju, ada yang bisa tanda tangan dulu formulernya. Nih Bu. Baik, terima kasih ya. Terlebih dahulu saya akan menanyakan identitasnya ya. Namanya siapa? Nama saya Nur Afnika. Umurnya berapa? Umur saya udah 25 tahun. Alamat? Pondok Kopi nomor 12. Nomor HP? 08-173-05-900. Pekerjaan? Saya sebagai karyawan swasta. Di sebuah perusahaan. Iya. Baik. Jadi tadi adik Nur Afni ya mau konsultasi, mau nikah ya. Berapa bulan lagi mau nikah tadi? 4 bulan lalu. Mau nikah 4 bulan lagi dan menanyakan perihal suntik catin, begitu ya. Bisa diceritakan lebih lengkap lagi bagaimana apa yang adik rasakan tersebut sekarang? Ya kan saya disuruh sama orang tua untuk suntik catinnya. Tapi saya tuh nggak tahu suntik catin itu apa. Dan sebelumnya kalau orang tua saya sebelum nikah dulu itu nggak ada suntik catin. Jadi kan saya bingung, nggak ada saya apa sih suntik catin itu. Saya nggak tahu, makanya saya ingin bertanya ke ibu, dan sekalian juga kan mau rencananya habis nikah tuh saya maunya tuh langsung punya momongannya. Jadi saya tuh juga mau nanya gimana sih jadi orang tua yang baik itu, persiapan apa saja yang harus saya lakukan untuk menjadi orang tua gitu. Baik, bagus ya adalah adik Nur Afni. Jadi gini, tadi adik menanyakan datang ke sini mau menanyakan tentang suntik catin dan juga bagaimana persiapan untuk menjadi orang tua, begitu ya. Nah, di sini izin dulu ya, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai suntik catin ya. Iya Bu. Jadi suntik catin itu adalah program pemerintah yang mana calon pengantin yang wanitanya itu wajib diimunisasi sebelum menikah. Imunisasi catin itu ya Bu? Jadi nanti pihak KUA itu akan memberikan surat ke puskesmas supaya nanti Nur Afni bisa suntik imunisasi ke puskesmas. Gunanya tuh untuk supaya terhindar dari tetanus. Kan nanti Nur Afni mau hamil nih dan bersalin. Jadi pada saat kita bersalin itu ada kemungkinan besar anak kita itu akan terkena tetanus maupun ibunya juga gitu. Jadi untuk menghindari tersebut, untuk pencegahan, maka dilakukan yang namanya imunisasi itu suntik catin. Begitu ya. Jadi suntik catin ini hanya dilakukan sekali ketika akan menikah aja. Dan itu memang sangat-sangat bagus untuk calon pengantin yang akan menikah. Sampai sini apakah Nur Afni paham? Saya paham tentang suntik catin. Sudah paham. Jadi kita lanjut ya. Persiapan menjadi orang tua itu ada beberapa hal yang harus Nur Afni persiapan nih. Antara lain ada yang namanya 4T. 4T itu terlalu dekat. Jadi jarak usia anak yang pertama dengan anak yang kedua itu tidak boleh terlalu dekat. Minimal jaraknya itu 2 tahun. Itu yang paling minimal jaraknya 2 tahun. Antara anak pertama dan anak kedua. Yang kedua terlalu tua. Kalau untuk sekarang Nur Afni bagus ya, usianya tidak tua untuk menikah. Usianya sangat bagus untuk menikah. Masih di usia reproduksi yang masih baik gitu. Lalu ada terlalu muda. Jika Nur Afni menikah tidak terlalu muda gitu. Reproduksi Nur Afni sudah matang sekarang. Jadi udah bagus.
dan terlalu banyak. Jadi dari sekarang itu kan Nur Rafni mau nikah nih, dan dari sekarang itu udah persiapan rencana untuk kedepannya mau berapa punya anak gitu, agar nanti tidak terlalu banyak. Kalau menurut KB kan 2 anak saja lebih baik ya, tapi itu dikembalikan ke Nur Rafni lagi gitu. Kayak berapa maunya ya, pandai-pandai untuk mengatur jarak dan sesuaikan dengan kondisi finansial gitu ya. Selanjutnya ada yang namanya kita persiapkan juga secara finansial, persiapan secara finansial atau ekonomi. Bagaimana nantinya kan kalau kita mau menikah itu otomatis kan akan hidup berumah tangga kan, berumah tangga, dan juga ekonomi itu hal yang paling penting ya, dan Rafni. Lalu juga di sini pola gizi dan Rafni. Kan tadi mau bilang nih ketika setelah menikah ingin langsung punya momongan. Nah, terlebih dahulu perbaiki dulu gizi. Yang mana nanti kalau gizi dan Rafni diperbaiki, sering mengkonsumsi vitamin dan makanan-makanan yang bernutrisi, itu akan membuat Rafni cepat hamil. Contohnya seperti asam folat, vitamin E, natur E, bisa tambah darah, bisa kalsium, gitu. Banyak yang bisa dikonsumsi ya. Itu bisa didapatkan dari buah dan sayur juga. Lalu nanti kalau Narofni sudah hamil dan akan melahirkan nih, jadi ada yang namanya 1000 hari pertama atau golden egg. Jadi di sana itu nanti pada 1000 hari pertama kehidupan bayi, Narofni di sana itu akan memberikan pola asuh, mulai dari pola asuh gizi kepada bayi tersebut secara cukup. Pola asuh antara lain kayak kita jangan menghardik anak tersebut pada usia 1000 hari itu, karena di sana itu nanti akan bagaimana perlakuan kita kepada anak tersebut akan mempengaruhi anak tersebut nantinya ketika dewasa. Nah, begitu ya Rafni. Nah, dan juga pada 1000 hari pertama kehidupan ini nanti jangan lupa diberikan ASI selama 2 tahun. ASI eksklusif. Jadi dengan cara memberikan ASI itu ya Rafni bisa menghindarkan ibu dari kanker payudara. Sangat bermanfaat. Iya, jadi bagus. Jadi nanti setelah 2 tahun boleh diberi makanan. Jadi 6 bulan, usia 6 bulan jangan dikasih makan dulu ya, jangan dikasih pisang. Kayak di lingkungan kita kan kecil baru udah dikasih pisang, udah dikasih roti. Jadi nanti kalau anaknya lapar-lapar segala macam, nanti di usia itu beri ASI terus, ASI eksklusif terus. Maka nanti dia akan kenyang. Nah, gitu ya Rafni. Ya Bu, makasih banyak ya Bu, ya banyak penjelasannya saya. Ya. Jadi harus banyak sekali yang saya persiapkan. Ya, kalau misalkan nanti Rafni tidak mau langsung memiliki anak nantinya, mana tahu berubah pikiran ya, bisa memakai alat kontrasepsi. Ada banyak pilihan untuk alat kontrasepsi. Begitupun nanti setelah melahirkan juga bisa memilih alat kontrasepsi apa yang akan dipakai. Bisa datang ke sini untuk konsultasi ya. Oh baik. Ya, jadi sejauh ini yang kita bicarakan ini, apakah masih ada yang ingin Rafni dipertanyakan? Cukup Bu, sangat cukup. Saya sangat paham. Jadi saya tuh harus banyak lagi ya saya persiapkan untuk persalinan lagi. Jadi orang tua, nikah dan nikah orang tua ya. Nah, jika Rafni sudah paham, bisa Rafni ulang sedikit apa yang kita bicarakan pada pagi hari ini? Iya, bisa. Kalau dia tadi menjelaskan sudah cantik itu bermanfaat. Dia juga cuma 1 kali untuk nikah aja, bermanfaat untuk penyakit tetanos gitu, untuk saya atau bayi saya gitu. Dan juga Ibu juga menjelaskan kalau saya jika saya udah nikah dan udah punya anak, atur jarak anaknya, jangan terlalu dekat, jangan hamilnya jangan terlalu tua, jangan apa lagi satu lagi Bu, jangan terlalu banyak. Iya, terlalu banyak. Jadi kalaupun sebaiknya 2, tapi kalau itu kan tergantung kembali saya. Ya benar-benar. Nanti saya bilang ke suami saya, calon suami saya ya. Ibu juga menjelaskan tentang persiapan menjadi orang tua itu bukan hanya secara lahir, tapi batin juga, bukan secara mengasuh, tapi juga ekonominya juga harus persiapkan gitu. Ya, bagus ya, baik. Bagus sekali Rafni bisa menjelaskan lagi ya apa yang kita bisa pada pagi hari ini. Jadi jika Rafni sudah paham bagaimana, apakah bisa konseling kita akhiri? Oh bisa Bu. Saya terima kasih banyak ya Bu ya telah menjelaskan kepada saya. Baik, terima kasih Rafni sudah datang berkunjung. Nanti jika misalkan ada yang ingin ditanyakan lagi bisa datang ke sini, saya akan dengan senang hati membantu ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, saya permisi dulu ya Bu ya. Ya. Selamat siang Bu. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.